Ya, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ingin ke Bung Toto Yunarto Wijaya. Mungkin tadi Anda juga menyimak headline news soal ada dua nama, Basuki Cahayapurnama dan juga Tri Risma hari ini yang siang tadi dipanggil oleh Presiden ke Istana Negara. Walaupun konteksnya adalah ratas. Tetapi kalau secara komunikasi politik ada yang bisa Anda maknai tidak dari kehadiran keduanya yang diisukan akan menjadi calon kuat dalam pilkada atau pilgub DKI mendatang? Ya, setahu saya kan tadi ada ratas yang terkait dengan kemudahan berusaha dan dua daerah yang dipanggil adalah Surabaya dan DKI ya. Kebetulan dua nama itu memang sedang mencuat lah dalam konteks persaingan untuk pilkada DKI. Tapi apapun itu yang ada di dalam, saya tidak tahu. Tetapi yang menarik seperti ini, memang ada faktor baru, bukan faktor baru lah, ada faktor lain yang memang harus diperhitungkan juga dalam konteks membaca konstelasi apa yang akan terjadi di DKI, yaitu faktor bernama Jokowi. Dulu Ridwan Kamil mengakui sekitar 2 bulan lalu bahwa mundurnya beliau salah satunya faktor kuatnya disebabkan oleh dialog yang dilakukan dengan Pak Jokowi yang menyarankan agar kemudian tidak mempertentangkan atau mempertarungkan dua orang yang dianggap sama-sama baik dan sebetulnya memiliki wilayahnya masing-masing. Entah ini bisa dianggap lebih baik Ridwan Kamil ke Jawa Barat, itu juga bisa jadi salah satu spekulasi dan bukan tidak mungkin orang akhirnya mengatakan, oh jangan-jangan tadi terjadi seperti itu juga di Ibu Risma. Ini jadi berbeda, ada kepentingan yang dari konteks partai tentu saja bicara mengenai pemenangan, bicara mengenai kaderisasi. Sementara Presiden kan dalam hal ini andai kata pun ikut terlibat lebih kepada bagaimana manajemen pemerintahan dilihat dari Presiden dari skala helikopter view akan lebih baik apabila di situ ada pembagian tugas dari masing-masing kepala daerah di daerahnya masing-masing. Dan sah-sah saja seorang Presiden berkehendak seperti itu ya? Kacamatanya berbeda. Tadi saya tidak andai kata pun Presiden melakukan pendekatan dialog, termasuk seperti sudah dilakukan oleh kepada Ridwan Kamil, itu bukan dalam konteks beliau sebagai kader partai, tapi dalam konteks sebagai Presiden menyikapi konstelasi politik di level daerah. Dalam konteks menjaga stabilitas, manajemen pemerintahan, saya pikir itu sah-sah saja memberikan. Sah-sah saja ya? Ya, secara kuantitatif melalui sejumlah hasil survei, belum ada nama kuat yang mampu menandingi Basuki Cahayapurnama yang maju dari jalur perseorangan untuk bertarung di Pilgub DKI. Sejumlah partai politik pun masih terus menimbang bakal calonnya masing-masing. Lantas benarkah partai politik gamang mencari lawan tangguh bagi Ahok? Saya akan tanyakan langsung kepada sejumlah narasumber yang hadir di Dialog Paru 2 Prime Time News malam hari ini. Yang pertama ada Wasekjen PD Perjuangan Ahmad Basara. Selamat malam, Mas. Malam, Bung. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Dan juga bergabung dari luar studio. Yang pertama dari Bandung ada anggota tim Pilkada Pusat DPP Hanura, Dadang Rusdiana. Selamat malam, Kang Dadang. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga analis politik Yunarto Wijaya melalui sambungan telepon. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, Metro TV. Ya, baik. Saya ingin ke Mas Basara terlebih dahulu. Risma kembali mencuri perhatian 2-3 hari weekend kemarin lah, Mas ya. Long weekend kemarin ini, walaupun namanya tidak masuk dalam 30-an daftar nama yang sudah 32 ya. 30-an daftar yang sudah mendaftar dalam penjaringan, tapi muncul suara-suaranya. Ada mulai dari poster, spanduknya, kemudian posko, kemudian ada akun media sosial. Kenapa bisa muncul ini? Siapa yang memunculkan kira-kira? Ya, saya kira dinamika sosial politik masyarakat itu kan memang sangat dinamis ya. Dan kita tidak dapat mengendalikan berbagai arus aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat terhadap adanya aspirasi untuk mendukung, mendorong agar Bu Risma dapat dicalonkan oleh DPP Perjuangan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Saya kira ini satu hal yang lumrah, sama hal lumrahnya dengan ketika banyak kelompok civil society yang juga memberikan dukungan kepada Pak Ahok maupun juga kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla pada saat Pilpres kemarin. Itu dinamika sosial politik yang lumrah saja. Sementara kalau dari sisi PDI Perjuangan, kita tetap konsisten menjalankan satu aturan main partai yang memang ini kita akan lembagakan sebagai tuntutan daripada publik, agar partai politik juga terus memperbaiki diri dan melakukan penguatan pelembagaan. Dan oleh karenanya
dalam konteks pilkada serentak 2017 yang akan datang, kita telah membuat satu mekanisme yang mengatur bagaimana proses pendaftaran, verifikasi, penyaringan, dan sampai pada penetapan. Khusus DKI Jakarta, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta baru minggu kemarin menyerahkan hasil laporan pendaftaran para calon gubernur dan calon wakil gubernur sudah tutup DKI Jakarta kepada DPP Partai. Ada 32 berkas yang dilaporkan kepada DPP PDI Perjuangan, ada 18 calon gubernur, 14 calon wakil gubernur, yang kemudian hasil verifikasinya itu lolos. Nama Risma tidak ada di situ ya? Nama Risma tidak ada. Nama Risma tidak ada, tetapi ini adalah dinamika yang tidak bisa dibendung. Selain dinamika politik di luar partai, secara mekanisme selain pendaftaran di unsur DPD partai, masih juga ada pintu di DPP partai. Oh, masih ada pintu lagi. Saya mau coba terbuka, masuk ke pintu situ nanti kira-kira bagaimana, apakah ini yang tidak bisa dikendalikan memang dari suara-suara dari kader sendiri PD Perjuangan atau civil society, atau bisakah mereka ini nanti masuk melewati pintu baru itu lagi nanti? Sesaat lagi kita akan kembali usai jeda Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalau dalam konteks stok kader, survei Litbang Kompas hari ini telah merilis bahwa partai politik yang paling baik melakukan kaderisasi itu adalah PDI Perjuangan dengan 63%. Partai-partai politik jauh berada di bawahnya, 11% dan seterusnya ke bawah gitu. Itu artinya ada pengakuan ilmiah bahwa proses kaderisasi di PDI Perjuangan berjalan dengan baik. Sehingga oleh karena itu dalam konteks pilkada DKI pun tidak ada kegamangan bagi kami sama sekali. Kalau kami gamang justru kami dengan serta-merta, dengan instan langsung mendukung Pak Ahok. Tetapi kan ini persoalan prinsipil. Karena sekalipun kadernya ada elektabilitasnya jauh di bawah Ahok misalnya, kader luar. Kalau soal elektabilitas bagi PDI Perjuangan bukan satu-satunya ukuran. Kami sudah banyak pengalaman soal itu. Tetapi dalam konteks calon perseorangan versus partai politik ini memang sudah satu hal yang fundamental bagi Jokowi kami. Ahok sendiri karena waktu calon, itu di bawah. Ya, karena calon perseorangan itu kan masafnya individualisme. Sementara kami masafnya gotong royong, kolektivisme. Itu sudah ketemu kok. Satu hal yang prinsip. Sehingga oleh karena itu kami hanya akan mendukung pasangan calon gubernur atau wakil gubernur atau pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya yang melalui pintu partai politik. Hanya melalui partai politik, kaderisasinya sukses, jadi kader dari luar partai ditutup dong pintunya. Justru enggak begitu. Demikian. Kami tetap membuka kesempatan bagi kader-kader di luar partai untuk bekerja sama. Itu esensi dari partai gotong royong yang kami usung. Kita coba lagi. Mulai malam ini bakal calon Ketua Umum Golkar menggelar kampanye untuk merebut simpati kader Golkar. Untuk mengetahui bagaimana jalannya kampanye bakal calon Ketua Umum Golkar, kami langsung bergabung bersama rekan kami ada Andika Bakti langsung dari Medan, Sumatera Utara. Andika, bagaimana jalannya acara kampanye calon Ketua Umum Golkar malam ini? Zakia, hingga saat ini kampanye dari calon Ketua Umum Golkar di salah satu hotel di Kota Medan ini memang belum dilaksanakan karena masih ada pengantar yang harus diberikan oleh panitia sendiri, dan rencananya memang ada 2 calon Ketua Umum Golkar yang hadir pada malam hari ini untuk melakukan kampanye di Kota Medan ini, Zakia, yakni Mahyudin dan Setia Novanto. Kedua calon Ketua Umum Golkar ini sudah tiba di Kota Medan pada tadi sore, dan rencananya pada malam ini mereka akan melakukan kampanye di depan ataupun di hadapan ribuan pendukungnya yang berasal dari Kota Medan. Dan memang pada malam ini direncanakan para kandidat calon Ketua Umum atau Caketum Partai Golkar akan melakukan kampanye untuk wilayah zona 1 Sumatera, tepatnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Acara ini akan berlangsung mulai malam ini hingga tanggal 9 Mei besok, dan besok tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat kampanye akan dilanjutkan oleh 3 calon lainnya, yakni Aziz Syamsuddin, kemudian Airlangga Hartanto dan juga Ade Komarudin. Dan selanjutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan oleh 3 calon Ketua Umum Golkar lainnya, yakni Indra Bambang Utoyo, kemudian ada Priyo Budi Santoso dan Syahrul Yassin Limpo. Dan memang ke-8 calon Ketua Umum Golkar ini pada hari ini dan besok akan melakukan kampanye di hadapan ribuan pendukungnya yang ada di Sumatera Utara dan sekitarnya ini. Dan pada malam ini rencananya kampanye akan dibagi
menjadi beberapa sesi, Zakia. Yang pertama adalah para kandidat nanti akan diminta untuk menyampaikan visi misinya dalam membawa Partai Golkar ke depan. Misalnya terkait organisasi, kemudian kaderisasi, program pengembangan, strategi menjalankan partai, serta bagaimana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Dan selanjutnya nanti para ataupun dua calon ketua umum Golkar ini akan menyampaikan gagasannya di depan para pemilih dan kemudian akan diadakan dialog. Zakia. Iya, Andika, apa yang ditawarkan para calon ketua umum untuk merebut simpati kader Golkar? Zakia, secara resmi memang belum ada salah satu calon ketua umum Golkar yang ada di sini, baik itu Setia Novanto, kemudian Mahyudin memberikan pernyataan secara langsung apa yang akan dilakukan ketika nantinya terpilih menjadi ketua umum Golkar. Namun tadi sebelum kedua calon ketua umum Golkar ini memasuki ke ruangan ini, kami sempat menanyakan kepada salah satu calon ketua umum yakni Setia Novanto yang mengatakan bahwa Setia Novanto jika terpilih jadi ketua umum Golkar mengatakan akan mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala bila ia nanti terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar pada musyawarah nasional luar biasa Golkar di Bali nantinya. Dan berikut adalah pernyataan dari Setia Novanto. Mendasari saya untuk maju sebagai ketua umum Partai Golkar tidak lain adalah saya betul-betul niat untuk bisa membesarkan Partai Golkar. Untuk itu saya akan memperkuat adanya tingkat 1 dan tingkat 2. Menang ini akan kita perbesar. Dan yang kedua adalah bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk mendukung adanya Presiden Joko Widodo dan juga saudara. Dan yang ketiga adalah kita akan melakukan transformasi partai modern yang kuat, yang solid, dan mengarahkan untuk itu untuk bisa merebut kejayaan Partai Golkar. Zakia. Iya, baik. Terima kasih Andika Bakti atas informasinya.